Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ini berhubung dalam keadaan santai. Jadi ya sedikit kita artinya menghibur-hibur hati supaya kita ini mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sedikit membaca kitab masalah kita, terutama kita ini kan berisi orang tua 3 macam. Pertama, orang tua kita yang melahirkan kita, seperti ibu kita. Ibu kita ini kompromi oleh abah kita, lalu sehingga kita terjadilah kita. Orang tua yang kedua adalah mertua kita. Mertua sama hukumnya orang tua, karenanya kalau wudu andai kata itu wudu batal, kada batal wudu. Walau ditakdirkan Tuhan andai kata perceraian, tetap alat takbid tidak batal selamanya. Maka kada ada istilah bakas mintuha, kada ada, karena hukumnya orang tua. Jadi orang tua kita sama, kita mesti berbicara lemah lembut sama orang tua, sama mertua. Yang ketiga, guru yang melajari kita. Maka abdulluhum, lebih abdul guru kita. Nah, lalu pembicaraan di sini kita sedikit menyinggung masalah orang tua, supaya kita lawan orang tua bakti berbuat baik. Sekalipun orang tua kita itu kasarnya tabungo pada kita, tetap kita berbuat baik orang tua, karena tanpa beliau kita tidak di permukaan bumi. Pernah suatu cerita di dalam kitab ini dijelaskan an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu annahu qala, daripada Abi Thalib radhiyallahu an, Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali ini adalah mertua Sayyidina Muhammad. Minantu. Bahkan Sayyidina adalah sepupu Rasulullah. Dan sini dikatakan Nabi, ujian Nabi, ana madinatul ilm wa aliyun babuha. Aku ini aja Nabi adalah kotanya ilmu, sedangkan Ali adalah pintunya ilmu. Nah, beliau berkata, ujian Sayyidina Ali, annahu qala, Sayyidina Ali berucap, ujian sami'tu Rasulullah alaihi salatu wassalam, aku pernah mendengar jasidin bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah bersabda. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ujian Nabi, ujar Sayyidina Ali adalah, ujian Nabi, ana bariun mimman lam yuaddi haqqa walidayhi. Aku berlepas daripada orang yang kada menunaikan hak kedua orang tuanya. Artinya orang tuanya melawan, mencueki, kada menegur, ya kah? Orang yang kada menunaikan hak orang tuanya, maka aku jadi berlepas daripada orang tersebut. Mudahan anak-anak kita menjadi anak soleh, berataan soleh-solehah, sehingga Allah Ta'ala memahamkan dengan anak-anak kita semua supaya menjadi orang yang solehah. Fakultu, ujar Nabi, ujar Sayyidina Ali, ya Rasulullah, fa illam yakun ma'ahu syai'un. Qala, ujar Nabi, idza sami'a qaulahum, apabila mendengar akan perkataan kedua orang tua, falyaqul sam'an wa ta'atan, maka hendaklah berucap ulun mendengarkan dan ulun taat. Pokoknya jangan menyahut. Nah itu. Wala yaqul lahuma uffin wala yanharhuma, janganlah inya berkata membenci uffin, cih, atau bah, kada boleh, jangan, karena itu sebab diri kita, sebab sidin. Kalau kada ada orang tua, kada ada kita, walaupun separuh
binatang orang tua kita, awaknya separuh manusia, tetap orang tua kita. Apalagi sempurna abah kita, mama kita, alhamdulillah. Nah, jangan berucap upin wala yanharhuma. Jangan juga berpender kasar yang menyakiti perasaan orang tua. Itu abah mama mau kada aku menghidupi, kada berdua, kada hidup sidin. Itu disampaikan kasar, itu menyakiti perasaan, menyakiti orang tua. Ha? Padahal semua itu berkat Rasulullah SAW, Allah Ta'ala, ya Allah. Wal yaqul lahuma qawlan karima. Hendaklah ia berkata bagi kedua orang tuanya qawlan karima, perkataan yang lemah lembut, perkataan yang mulia, yang selalu. Makanya orang bertasmiyah itu disunatakan juga akikah, tasmiyah, termasuk tahnik. Tahnik itu memasukkan kurma ke dalam muntung anak, dikunyahkan dulu. Orang alim, orang habib, orang soleh dikunyahkan ke muntung anak itu. Kenapa tafaulan? Supaya mudah-mudahan sebagaimana kurma manisnya muntung anak tuh manis juga, manisnya tunis bang tafaulan manis, supaya kalau bujuk orang tua itu nang manis-manis, nang menyenangkan hati orang tua. Mungkin tidak kurma, nah maka boleh inya nang askap kias kurma, kata boleh inya gula habang. Mungkin tidak gula habang, boleh gula merah, terserah. Yang penting manis. Atau madu, nah madu nang asli, tapi lain asli ini kurma lain. Nah diminumi itu tafaulan ngarannya. Tafaulan itu perlu juga. Kayak orang umpamanya, kenapa jadi membaca Quran? Kenapa jadi bila baca Quran hingga baca hingga balakatan hadisnya mana aja? Nah itu tafaulan, mengambil kias tadi tafaulan. Mudah-mudahan sebagaimana lakatan berikit, ketujuh ilmu Quran berikit. Tafaulan ngarannya. Lalu jangan berkata nang menyakitkan hati orang tua, atau tindakan perkataan itu ada qaulul lisan, ada qaulul mahal. Lebih ngeri lagi karena lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Muntung kada menguyak orang tua, kada menyambat, tapi gerak-gerik kemudian menganggap remeh orang tua, termasuk lisan hal itu. Nah ya kah? Jadi perkataan nang ulah melut, makanya orang baik tunduk kalau orang tua. Nah, tunduk, nah berjalan tunduk. Nah, menundukkan awak. Waqfid janahaka, ya kah? Waqfid lahuma janahaka minad dulli. Apa ayatnya itu? Waqfid janahaka minad dulli wa qur rabbil hamaka kama rabbayani shaghira. Mantasala ayatnya berjelakan anda. Nah itu. Kemudian al-kamakal ruya annahu, diriwayatkan bahwasanya ja'a rajulun, telah datang seorang laki-laki ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang laki-laki datang kepada Nabi, faqala, lalu berkata si laki-laki itu, faqala, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ausini biwasiyatin antafi'u biha fid dunya wal akhirah. Wahai Rasulullah, tolong panggil Rasulullah, wasiati ulun dengan satu wasiat, supaya ulun bermanfaat dengan biha, dengan itu wasiat, fid dunya wal akhirah, di dunia akhirat. Minta nasihati lawan Nabi, minta wasiyati lawan Nabi. Faqala alaihi salatu wassalam, lalu berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ujian Nabi. Ujian Nabi ucap, ujian Nabi memadahkan. Faqala alaihi salatu wassalam, ya Nabi, halaka walidun wa walidatun, ikam baisikah orang tua laki-laki atau adakah orang tua bibinian? Uma babamu sudah hidup, masih hidupkah? Masih adakah?
bapak dan ibumu? Faqala, lalu berucap si laki-laki, na'am, inggih ya Rasulullah, inggih pun ya Rasulullah, saya ada. Qala, ujar Nabi, idza addaita haqqahuma wa at'amtahuma laka bi kulli luqmatin qasrun fil jannah. Apabila engkau menunaikan hak keduanya dan engkau beri makan keduanya bagi engkau tunaikan hak keduanya, engkau beri makan keduanya bagi engkau, bi kulli luqmatin qasrun fil jannah, dengan tiap-tiap suapan itu mendapatkan qasrun, yaitu istana di dalam surga. Jadi kita memberi makan, memberi hidup orang tua itu luar biasa. Itu masuk surga kita. Jadi guru sekumpul apa orang berbakti dengan orang tua itu dapat makrifat yang sempurna jasiden. Shadaqa Rasulullah. Wa jaa rajulun aidan, dan telah datang pulang seorang laki-laki. Faqala, ujar seorang laki-laki itu, ya Rasulullah, inna li walidatun, sesungguhnya bagi ulun ini ada ibu, nang ampaku umpiku aleha, yang unapakahi atas sidin. Besi mama aja sorangan lagi, abah meninggal jadi mama aja lagi. Mama ulun tuh unapakahi ulun hidupinya, ulun anu kan wahia, tapi mama ulun tuh sebuting tu'addini bilisaniha. Tapi untung si dia menyakiti ulun. Udah bahasa Inggris tuh pengomelan. Orang tua mengomel aja gawian. Sakit nanak, sedikit mengomel. Ada kebetulan anak komeli. Lalu sakit hati ulun. Ujar si anak bibinian tadi, ini bibinian nenek. Laki-laki, besi mamanya pengomelan. Lalu pakai Pak Asdo, apa tindakan nurun selanjutnya? Uji silah kayak apa? Memperbuat apa? Ibu nang kayak itu. Faqala alaihi salatu wassalam, maka Nabi menjawab, addi haqqaha, ikam tunaikan di sini. Kamu tunaikan hak keduanya, hak ibumu itu. Tunaikan. Berdiam aja, jangan disahuti, beranai aja. Fawallahi Nabi, demi Allah, lau qata'ta lahmaka, jikalau engkau memotong akan dagingmu, daging dipotong, istilahnya gasan mah hidupi mamanya, ma adaita ruba' haqqiha, ikam kada bisa sama sekali menunaikan haknya, kada sempurna, kada cukup lagi menunaikan hak ibu. Tangan dipotong, dagingnya diunjuk ke mama, dijual banyak, biasanya mama kada cukup lagi. Apalagi menyahuti, apalagi mamanya membuang muha, apalagi kada menegur orang tua. Nah itu, jadi nang kada tahu, mungkin tahu, nang sudah tahu, mudah kau mengamalkan. Ama alim tak? Apakah engkau tidak mengetahui kah? Annal jannata tahta aqdamil ummahat, sesungguhnya surga itu di bawah telapak kaki ibu. Nah, ibu kita itu mazharnya, abah mama kita itu mazharnya Rasulullah, kada gampangan. Nur Rasulullah ada di awak bapak, awak ibu. Nah itu. Lagi orang bahari Tuhan dalam dunia bukan berarti mama kita abah kita jadi Tuhan, bukan. Itu kalimat nisbah, saking dipelita hati. Ujian Nabi, seandainya ujian Rasulullah ada sesuatu, ada nang lain daripada Allah disembah, maka kewajibkan seluruh itu lain pulang kesah. Itu nih kasih bibinian lah. Seandainya tuh, ini sama karena orang tua ini lawan laki itu apa ngaran tuh, kedudukan makamnya itu sama, ditaati itu sama. Karena kalau sudah melepaskan kepada orang lain, maka itu minantu tuh nomor satu tuh istri, anak kita tuh taat kepada suaminya itu. Cuma tetap aja taat kepada mamanya juga, cuma tetap lebih pada
lakinya tadi. Seandainya Nabi emang ada lagi orang disuruh taat kepada daripada Allah, ada perintah, maka suruh suami istri taat kepada suami. Itu nisbah daripada taat tadi itu. Nah, taatnya. Cuma kadang itu boleh, tapi tak seperti ada yang langsung itu bukan makna menyembah, bukan menghormat, mengagungkan. Nah, ugesin begitu si laki-laki itu mendengar kayak itu, lalu namanya pasak kata rajulu, lalu maka berdiamlah laki-laki itu. Waqala, lalu berkata si laki-laki itu, wallahi demi Allah ya laki-laki yang tadi, la aqulha syai'an, aku kada berucap apa-apa lawan mamaku, kada berucap. Kemudian summa atar rajul walidatahu. Kemudian si laki-laki itu mendatangi akan ibunya. Wa qabbala qadamaiha, lalu mengucup akan dua kakinya. Jadi itu mengucup bidalika. Wa qala, lalu berucap si laki-laki itu imbah mengucup batisnya. Wa qala ya walidati, wahai mamaku. Bidalika, kenapa aku jadi nang kayak lumpian, belum kada melawan pian lagi sudah nang jadi mengucup-ucup ini. Amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah nang memerintahkan ulun. Nah, jadi sudah Nabi memerintahkan selesai. Ya kah? Dikucup. Batis mama dicium. Ini kita ini perlu juga mencium-cium bahaya raya ini nah. Jangan tangannya aja. Batis mama dicium. Abah kayak itu juga. Sekalipun abah wani manu kita minta ampun abah mama cium batis idin. Cium batis mama juga. Cium batis abah mama. Cium. Yang abah sudah matian bang kita nih. Jangannya hidup dicium lagi. Cium batis mama. Masih hidup abah lah. Cium. Dicium batis mama. Nih sahabat mencium batis kuitan, mengucap. Bini mencium batis laki, karena hukumnya hukum kedudukannya sama lawan kuitan, kedudukan pangkatnya itu. Cium batis kuit laki, cium tangan, cium batis sendi. Nah, jangan lagi inggih pun laki hendak kawin, inggih pun. Nah itu jangan lagi sudah tahu ilmunya ini apa. Tapi lakian juga lah, hendak kawin itu berpikir juga bang. Yang punya kada mampu jangan dikekarasi. Hanya kelahi sedikit kawin, hendak kawin jangan. Itu juga dianaan pulang. Tahu itu sabar dulu nih. Tumbuh di misbok kawin. Laki bini aja bakal tumbuh ke misbok. Tahun sealaman kucing nang ngatain guring bangun. Tikus harus beherat. Apa itu ya? Harus sabar. Nanti besok perpisahan habarakan rumah tangga ya. Nah itu penting banget itu. Ya kah? Lalu nanti itu jadi penting banget orang tua tuh. Jangan karena seorang asalnya kada ada bisi apa-apa. Kita ini kan urat sumsum apa macam-macam kulit. Tampun kurang tua. Nah, ini berkat Nabi semuaan, rohnya roh Nabi Muhammad kayak apa? Berkat semuaan pun orang nang menjadikannya Allah Taala. Jadi kita ini lah haul wa quwwata billah. Cuma jalurnya lewat Nabi kena sampai ke kuitan Nur Muhammad nah. Kan kita ini 4 unsur air, tanah, air, angin, api Nur Muhammad. Jadi kita mesti jalur bakti, sumsum macam-macam, urat segalaan bulu, itu semuanya daripada kalau tanah semuanya itu daripada air angin itu api Nur Muhammad. Ilmu ini mana belajar sama guruan. Nah guru kita tuh itu guru kita, abah kita, Abul Arwah guru kita. Tapi Abul Arwah yang paling abad lagi Habibuna Muhammad. Makanya hayatul guru sebelum Rasulullah bernampak di guru-guru kita yang zahir. Tapi zahirnya guru kita, hayatnya Sayyidina Muhammad. Emang kada berguru ya Pak? Orang tua penting ditaati. Karena kamu orang tua dianggap enteng kada kawa. Ya kah? Orang tua itu biar kayak apa tetap
Nya kada ini nih. Mau kada ampun kuitan nih. Kada jadi kita nih. Yalah. Ini kulit kuitan. Daging kuitan. Nah, orang tua semua ini ayatnya nih. Kita ini mau ampun kuitan, banyak butuh orang dia. Banyak butuh kuitan tuh jadi kita. Superman, sperma, ambah tuh jadi kita nih. Jadi kayak apa kita nggak tadi ini orang tua kita di kuburan tapi masih ada warisannya nih. Ini warisannya banyak butuh nih. Ini serang aja belak-belakan aja supaya paham. Air mani orang tua ini nih. Di mana dikajalakan mama di situ tumbuh. Nah, jadi kita ini pada bulan mama 9 bulan 10 hari membawa kita. Wa dzakara Nabi alaihi wasallam hadisan tawilan. Nabi menyebutkan hadis yang panjang. Wa qala fi akhirih. Ujian Nabi walladzi ba'atsani bil haqqi nabiyyan. Demi Tuhan dan Nabi Allah yang mengutus aku dengan sebelum menjadi nabi. Ma min 'abdin, tidak ada daripada hamba razaqahullah yang Allah memberikan rezeki dia akan harta. Jadi tidak. Kemudian summa barra walidayhi. Kemudian ini diberikan hamba yang diberikan Tuhan rezeki harta si hamba itu. Kemudian ini berbuat baik kepada kedua orang tua illa Nabi kecuali kana ma'i fil jannah. Ini kena aku dalam surga. Di dunia kena Rasulullah sudah, apalagi dalam surga. Dengan apa Rasulullah? Dengan nurnya. Jadi orang yang karam di Nur Muhammad itu di antaranya amalannya berbakti kepada orang tua. Walaupun dia mengaji di mana, mun inya kada berbakti dengan orang tua, tak dinding lawan nur itu. Karena Nabi Muhammad bariun belepas. Nah, supaya Nabi Muhammad jangan belepas, kayak apa? Maka kita berbakti kepada orang tua. Apabila kita berbakti kepada orang tua, maka Nabi akan beserta kita di surga. Dunia didahulukan. Karena waliman khafa maqama rabbi jannatan. Bagi orang takut dan Allah tadi beri surga dua. Surga dunia dapatnya, nurnya dapat, surga akhirat yaitu kena nang ada bidadarinya macam-macam. Nah, itu keuntungan besar kita berbakti kepada orang tua. Jangan membahas dengan orang tua. Jangan membahas awan min tuha. Jangan membahas awan laki. Asal yang bagus lah. Faqala rajulun berkata seorang laki-laki, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, fa illam yakun lahu walidani, jika seseorang itu baginya kada bisi orang tua di dunia, artinya meninggal berdua, mama bapaknya sudah meninggal dahulu. Kalau sudah mati meninggal orang tuanya keduanya, pama yaf'alu, apa yang ia perbuat? Si anak tadi apa yang diperbuat? Apa yang diperbuat? Amun sudah orang tua keduanya meninggal. Lalu qala ujian Nabi, yatasaddaqu anhuma bi'it'amit ta'ami. Inya bersedekah daripada keduanya dengan memberi makan. Nah, ini nang kisah nang arwahan ini. Ini kisah arwahan. Wahabiyah. Ini ngarnya arwahan. Gasan apa pahalanya? Gasan orang tua nang meninggal. Karena mun mati jangan diarwahi. Sarik siden. Jadi ini orang mati, mama meninggal berdua. Kita memberi makan nih orang. Kumpulkan nih orang di rumah. Ini katanya gas pahalanya nih gas arwah mama. Apalagi amun nang berkumpul nih itu membaca doa pulang. Nah, baca Fatihah. Nah, kayak orang sembahyang mayit tuh di Fatihahin. Pahala gas mayit. Nah, ini dalilnya. Si anak tadi memperbuat membaca Quran, memberi makan nih. Nah, ya Allah, nang kedua
wa qiraatil Quran, membaca Quran. Nah, kemudian pulang di sini au biduai, atau mendoakan lawan kuitan. Nang anak hendak membaca Quran, tapi bungol kali bisa membaca Quran. Bisanya sebuting aja Fatihah aja. Nah, membaca Quran itu bisa juga. Lalu ini pintar si anak tadi. Di kiaunya kakawalannya tolong bacakan. Atas izinku nah bacakan. Ini termasuk nang apa nang al insan apa insan illa masaat deh. Illa masaat ada kan. Walai insan illa masaat. Ini usaha anak. Kenaknya merasa si anak tadi bungol. Aku bungol jadinya. Nah pian aja mendoakan. Ulun wakilakan mendoakan. Ulun amenakan aja. Ini usaha ngaranya. Awbid doa, masa boleh ya boleh. Orang nikah aja kalau diwakilkan. Iyalah, kalau nikah apalah. Menyahutinya maksudnya, itunya kan kalau diwakilkan. Nikah apa kata hujan diwakilkan atau dia? Hah, ya kan? Enggak ada kompender. Jadi jangan lah. Anu tuh apa ngaran tuh nikah tuh nya kalau diwakilakan orang nikah ya kalau kadang-kadang musiat nih apa ngaran tuh orang tuanya boleh kalau boleh hakim ya kalau orang tua jauh benar dihubungi ke kawal lagi. Nah mau kadang mau wali hakim atau jak kalau diwakilakan iyalah orang ya awal jauh ini udah mati. Dibacakan kiau berataan selalu bacakan ini tuh punya bagi duit tuh mau bagi duit pahalanya arwah mama arwah abah ya kah awbid doa fa in tarokaha amun inya meninggalkan neng itu memberi makani kada bacakan Quran kada mendoakan kada mbah mati ya abah sudah kata lagi kisah dah apa aja Nabi Faqad aqahuma maka sungguh orang itu durhaka lawan orang tua. Ya kah? Kenapa? Ya? Durhaka lawan orang tua, ya kah? Nah, imit waman aqahuma siapa yang durhaka lawan orang tua, faqad asa maksiat orang itu. Jadi orang durhaka lawan itu maksiat caranya. Nah, wa qala ma min 'abdin shallal fardhata. Berkata Nabi, tidak ada daripada hamba itunya sembahyang yang wajib. Wada'a dan ia berdoa mendoakan liwalidayhi. Inya sembahyang wajib digawinya, mendoakan bagi kedua orang tuanya bil maghfirah supaya orang tuanya diampuni, illa kecuali istajaballahu ta'ala lahu du'aahu, maka Allah mengabulkan doanya. Wa ghafara lahu, dan Allah mengampuni baginya dosanya itu orang tua. Kenapa? Bibarakati mengabulkan Allah Ta'ala baginya doanya. Doa itu dikabulkan Tuhan, dan Allah Ta'ala itu mengabulkan doa anak itu. Wa ghafara lahu, dan mengampuni bagi anak tadi itu. Kenapa Tuhan mengabulkan doa? Kenapa Tuhan jadi mengampuni? Bibarakati du'aihi, karena berkat mendoakan orang tua tadi. Doanya tadi dengan berkat mendoakan inya lahuma bagi orang tuanya, walau kana fasiqin, walau kana fasiqoini, sekalipun kedua orang tuanya itu fasik, tetap diampuni Tuhan karena anak yang mendoakan. Jadi kita walaupun abah kita andai kata fasik waktu hidupnya dosa, meninggalnya tetap kita mendoakan kebaikan, Allah mengabulkan doa kita. Kenapa kita berbuat bakti kepada orang tua? Demikian suami kita juga, bini mesti berbuat baik lawan suami supaya dapat keberkahan. Nah itu jadi sampaikan dulu. Ada manfaatnya, ini ada barokahnya berataan. Mudah-mudahan kita ada barokahnya berbakti. Makanya Raja membaca Rabbighfirli wa liwalidayya wa kama rabbayani shaghira, itu dibaca.
Ajan dibaca juga Rabbil firli wa dayyar 5 kali ditulis sebagai orang berbakti kepada orang tua. Jadi jangan khawatir, kita mendoakan selama kita ini hidup, doakan aja orang tua kita. Insya Allah kita barakahnya, kita juga kena barakahnya. Nah, lawan out nampi si anak, nampi namucil, nampi nakada tapi jangan disumpahi anak, jangan didoakan nakada-kada. Sesakit-sakitnya hati dua anak, doakan, ini Allah Ta'ala merubah itu. Doakan ini, mudahan ini menjadi orang solehah. Doakan menjadi orang solehah, didoakan terus. Pokoknya berdoa, ya Allah, anak ulun jadikan orang baik, jadikan orang khair, jadikan wali kalau perlu doakan. Insya Allah ini kena doa tuh masuk aja. Ini kayak nang HP aja masuk tuh nang sambungan itu. Jadi kalau nggak ikan bisa anak, insya Allah kan anak aja. Asal kawinnya kan nanti. Yang tadi itu disampaikan ada manfaatnya, barakahnya mahibur hati. Walhasil semuaan itu adalah berkat Nabi Muhammad SAW. Nur Nabi, salawat dibanyaki, salawat apalagi salawat hadiahkan orang tua. Banyaki bagi salawat kepada orang tua, insya Allah kita selamat, orang tua kita selamat barataan. Wallahu a'lam bishawab. Min taharamin tardu al-Fatihah. Iya kalau betul iya karena selain Allah alim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Muhammad Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina rabbana sallallahu syekhina mu'allim azwajina auladina baladina wajibna ala rahmatika marhamin rabbana atina bid dunya hasanah fil akhirati adzabannar wa adkhilna jannah ma'abar ya aziz wa alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.